Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Perkenalkan, saya Arsad, pengelola sawit dan loker sawit. Di video ini saya ingin membuat simulasi lamaran kerja. Jadi saya sebut aja seperti itu ya. Kita bikin simulasi untuk apply lowongan kerja menggunakan email khususnya ya. Kalau menggunakan link yang tersedia yang dari perusahaan itu sudah, jadi tinggal ngikutin aja. Tapi kalau menggunakan email, nah ini yang akan kita coba untuk bikin simulasinya di sini ya teman-teman. Kenapa saya buat ini? Karena ada beberapa pertanyaan ya mengenai, jadi seperti ini, saya kok nggak pernah mendapatkan panggilan kerja ya, padahal saya sudah apply, saya sudah kirim lamaran kerja sudah banyak, ada yang puluhan ya, bahkan ada juga yang menyampaikan sudah sampai ratusan, tapi tidak ada panggilan kerja sama sekali. Nah, pertanyaan ini sudah lama banget ya, dan ini terus berulang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, kami coba untuk fasilitasi ya. Di beberapa bulan yang lalu kami membuat kegiatan webinar bersama dengan beberapa HRD dari perusahaan, dan kita di situ diskusi ya, sharing mengenai lamaran kerja yang baik ya dan benar ya, kemudian CV yang baik dan benar, termasuk juga ya sharing di dunia kerja khususnya di perkebunan kelapa sawit. Baik ya, sharing yang kita lakukan ini ya baik dari HRD itu sendiri maupun para planters, baik yang di kebun, di pabrik sawitnya, dan juga di bagian kantornya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Di tema kita kali ini itu adalah kita membuat simulasi apply lowongan kerja menggunakan email. Kita cari nih lowongan kerja yang ada di Instagram loker sawit ya. Oke deh, kita pakai yang terbaru aja nih teman-teman. Yang terbaru, yang updatean terakhir itu dari perusahaan Agrina Plantation. Jadi Agrina Plantation ini sedang membuka untuk posisi finance atau kasir di sini. Penempatannya di Jakarta dan ini urgent. Kemudian kualifikasinya nih, kita ke sini dulu nih kualifikasi. Jadi untuk SMA, SMK, D3, S1 ekonomi, manajemen itu bisa. Kemudian lulusan baru dan dapat bekerja cepat dan mampu bekerja sama tim. Kalau tidak bisa bekerja sama tim, tidak bisa timur ya mending nggak usah lah. Dan yang paling terpenting juga di sini adalah yang bisa melamar adalah wanita. Jadi kalau laki-laki ya mohon jangan dulu di-apply karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Usia juga nih, usia 21 sampai dengan 30 tahun. Jadi kalau kurang atau lewat dari itu ya mending nggak usah deh karena tidak sesuai dengan kualifikasinya ya. Dan kalau bagi Anda yang sesuai dengan kualifikasi dan berminat, ya silakan kirimkan lamaran Anda di email ini. Dan jangan lupa di subjek emailnya itu menggunakan finance dalam kurung kasir. Jadi tidak perlu dikurangi dan ditambahkan di subjek emailnya. Baik, langsung saja kita menuju ya ke email nih. Jadi saya sudah buka nih email sawit nih ya. Saya sudah buka email sawit, dan nah di sini misalnya kepadanya ini kemana? Kepadanya ini ya yang kita cantumkan adalah ini recruitment@agrina.co.id. Nah, subjeknya ini apa? Subjeknya adalah finance kasir. Jadi ini tidak perlu jadi oke, saya ketik aja ya. Ini saya kopas tadi dari sana, saya ketik aja dalam kurung kasir. Nah, ini jangan sampai kosong loh teman-teman. Di subjeknya ini harus dicantumkan di sini judulnya, dan
saran saya seperti ini aja, jangan dikurangin, jangan pula ditambah-tambahkan. Nah, selanjutnya body email nih, isi emailnya ini apa di sini nih. Ini juga tidak boleh kosong. Kalau kosong, nah itu adalah salah satu kesalahan dalam melamar kerjaan. Jadi ini tidak boleh kosong nih teman-teman nih. Ini nggak boleh kosong. Ini harus diisi. Apa yang akan kita tulis di sini tentunya adalah nama si penerima atau tujuan kita kemana sih mau ngirim email ini, yaitu tadi adalah ke Agrina Plantation nih. Nah, jadi kita tuliskan di sini kepada yang terhormat ya, kepada yang terhormat YTH, kepada yang terhormat HRD misalnya, atau Bapak Ibu pimpinan PT Agrina Plantation di tempat. Oke, maaf ya saya ejanya seperti itu tadi. Nah, oke, selanjutnya dengan hormat. Oke, kita masuk ke kata pengantarnya ya, atau pengantar dulu nih sebelum kita menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi perlu diantar dulu nih ya, perlu kita bikin surat, perlu kita bikin pengantar dulu. Bisa seperti ini. Oke ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Instagram Loker Sawit. Oke. Berdasarkan Nah, ini kita perlu banget tuh membaca ulang karena kita tidak tahu, mungkin kita salah ketik atau ada kekurangan, jadi kita bisa perbaiki. Berdasarkan masih salah, mohon maaf ya Pak, mohon maaf teman-teman nih. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Instagram Loker Sawit, agak serak ya, bahwa PT Plantation sedang membuka lowongan kerja untuk posisi sales. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Instagram Loker Sawit, bahwa PT Agrina Plantation sedang membuka lowongan kerja untuk posisi finance kasir. Nah, kemudian kita juga perlu mencantumkan identitas singkat ya, identitas diri kita, misalnya nama siapa misalnya. Oke, karena saya sudah sediakan CV tadi, contoh CV ya, CV sementara ya, saya sudah sediakan CV dan itu namanya Bunga Melati. Jadi kita tulis di sini Bunga Melati, misalnya namanya seperti itu. Kemudian setelah nama mungkin alamat ya, alamat dimana saat ini posisinya, misalnya posisinya lagi di Jakarta misalnya kan. Selanjutnya tempat tanggal lahir misalnya ya, tempat tanggal lahir misalnya lahirnya di Medan misalnya kan, Medan 1 Januari 1997 misalnya kan. Kemudian apalagi ya, pendidikan terakhir ya,
pendidikan ya, pendidikan terakhir, misalnya D3 manajemen. Nah, secara kualifikasi ini sudah memenuhi ya. Yang pertama adalah tadi kan maksimal umurnya itu dari usia 21 sampai dengan 30 ya. Nah, 30 tahun. Kemudian pendidikannya juga minimal SMA ataupun jurusannya minimal D3, misalnya D3 ekonomi atau manajemen. Nah, di sini kita pilih misalnya nih umurnya nih si Melati ini, si Bunga Melati ya. Maaf ya, sudah banyak ini terlalu banyak kesalahan temponya karena sudah malam sih di sini. Saya buat video ini sudah malam, sudah masuk jam 10 malam. Untuk usianya ini sekarang kan tahun 2021 ya, dan ini kelahiran 97, 2021 kurang 997 berarti 24. Berarti ini si Bunga ini usianya saat ini 24 tahun. Jadi masuk dalam persyaratan ya, karena 21 sampai dengan 24. Sedangkan usianya 24 saat ini ya, masuk dalam persyaratan karena usianya di sini 21 sampai dengan 30 tahun, dan si Bunga ini usianya saat ini sudah 24 tahun. Kemudian pendidikan terakhirnya juga adalah D3 manajemen. Nah, sudah sampai di sini. Nah, selanjutnya setelah biodata ini kita perlu mencantumkan kualifikasi sesuai dengan lowongan kerjanya ya. Jadi kalau di sini kualifikasinya adalah minimal SMA ya, dan fresh graduate, kemudian dapat bekerja sama dan bekerja cepat, wanita juga ya, minimal 21 sampai dengan 30 tahun, dan untuk penempatan Jakarta. Jadi kita bisa cantumkan misalnya dengan penuh semangat saya sangat tertarik untuk mengisi posisi tersebut karena sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Dengan penuh semangat saya sangat tertarik untuk mengisi posisi tersebut karena sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Saya lulusan baru prodi program studi manajemen, misalnya manajemen dengan IPK 3,45, seperti itu. Saya lulusan baru D3 program studi manajemen dengan IPK 4,5. Nah, selain itu di biodata ini mungkin perlu juga kita tambahkan jenis kelamin ya, karena di sini informasinya adalah wanita ya. Jadi perlu kita tambahkan di sini misalnya jenis kelamin, misalnya wanita atau perempuan ya, wanita.
nama Bunga Melati, jenis kelamin perempuan, alamat Jakarta, tempat tanggal lahir Medan 1 Januari 97, pendidikan terakhir D3 Manajemen. Dengan penuh semangat, saya sangat tertarik untuk mengisi posisi tersebut karena sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Saya lulusan baru D3 program studi Manajemen Logistik dengan IPK 3,45. Oke, sampai di sini. Sampai di sini kita harus lanjutkan lagi sebagai pertimbangan. Berikut saya lampirkan CV, surat lamaran, surat lamaran kerja, KTP, foto, terbaru, surat keterangan lulus, SKL ya, bagi teman-teman yang belum memiliki surat keterangan belum memiliki ijazah misalnya. Tapi kalau sudah punya ijazah, bisa misalnya ijazah dan transkrip nilai. Ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat penghargaan. Oke. Jadi dengan penuh semangat, saya sangat tertarik untuk mengisi posisi tersebut karena sudah sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Saya lulusan baru D3 program studi manajemen dengan IPK 3,45. Sebagai pertimbangan, berikut saya lampirkan CV, surat lamaran kerja, KTP, foto terbaru, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat penghargaan. Oke, sampai di situ ya, kita tutup ya. Bisa ditambahkan juga nih, besar harapan saya untuk bisa diberi kesempatan mengikuti misalnya wawancara seleksi ya, seleksi kerja ya. Demikian saya sampaikan, atau besar harapan saya untuk bisa diberi kesempatan mengikuti tes seleksi dan wawancara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atau saya sampaikan terima kasih. Besar harapan saya untuk bisa diberi kesempatan mengikuti tes seleksi dan wawancara. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Oke. Format saya misalnya tadi kan ini ya, Bunga Melati misalnya. Format saya Bunga Melati. Oke. Nah,
Selanjutnya kita isi lampiran di sini. Jadi kita masukkan CV-nya. Jadi anggap saja ini dalam satu file ya. CV-nya dilampirkan dengan surat lamaran kerja, atau ada CV kemudian surat lamaran kerja, KTP, foto terbaru, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat penghargaan, dan beberapa sertifikat penghargaan, dan ya lain-lainnya ya, tentu saja dengan sesuai kualifikasi yang diminta di sini. Kalau misalnya kualifikasinya mengharuskan SKCK misalnya, ya itu kita juga cantumkan di dalamnya. Oke. Nah, kita cari misalnya CV ya yang sudah sebelumnya. Nah, ini dia. Ini. Oke, CV Bunga Melati. Jadi ini dalam bentuk formatnya PDF ya. Dan anggap saja nih di dalam CV ini, sekali lagi saya ulangi, sudah ada surat lamaran kerjanya, sudah ada juga KTP-nya, foto terbaru, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat penghargaan. Jadi tidak dibuat satu-satu. Misalnya nih tambahkan lagi CV, terus ada lagi yang lain, ada lagi di bawahnya, misalnya kayak gini nih. Anggaplah ini anggaplah ini foto terbarunya ya. Anggaplah ini foto terbarunya. Nah, ini jadi tidak dibuat seperti ini, tetapi dalam satu file, cukup seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita kirim deh, tuliskan emailnya. Nah, emailnya di sini adalah recruitment@agrina.co.id. Nah, tulis di sini. Ya, oke lah, misalnya email gmail.com. Nah, udah kirim lah. Anggaplah ini sudah benar ya. Jadi ini tidak mutlak sebenarnya harus seperti ini. Ini inti dari video ini adalah pada saat kita mengirim lamaran kerja via email, jadi di sini tidak boleh kosong sama sekali. Dan subjek yang ada di sini, judul email yang ada di sini juga harus kita isi sesuai dengan perintah yang ada di lowongan kerja. Nah, kemudian di sini juga harus ditulis dengan jelas kepada siapa kita mengirimnya, dan tidak boleh misalnya di sini nih penerimanya kita kirim ke beberapa perusahaan, ada perusahaan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi alangkah baiknya tidak usah lakukan seperti itu. Jadi apa salahnya sih nggak repot-repot banget nih, satu perusahaan satu email kita kirimkan. Jadi selanjutnya adalah ya ada salam pembuka dengan hormat misalnya seperti ini. Nah, kemudian masuklah di pengantarnya berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Instagram Loker Sawit bahwa PT Agrina Plantation sedang membuka lowongan kerja untuk posisi finance. Nama misalnya Bunga Melati, jenis kelamin perempuan. Nah, ini sudah sesuai kualifikasinya. Alamat Jakarta, tempat tanggal lahir Medan 1 Januari 94, kemudian pendidikan terakhir D3 manajemen. Nah, dengan penuh semangat saya sangat tertarik untuk mengisi posisi tersebut karena sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Saya lulusan baru D3 program studi manajemen dengan IPK 3,45. Sebagai pertimbangan, berikut saya lampirkan CV, surat lamaran kerja, KTP, foto terbaru, ijazah,
transkrip nilai, dan sertifikat penghargaan. Besar harapan saya untuk bisa diberi kesempatan mengikuti tes seleksi dan wawancara. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Format saya seperti ini. Oke ya, jadi pada dasarnya video ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang mengirim lowongan kerja via email di sini jangan kosong sama sekali ya. Jangan kosong, dikirim aja begitu, harus ada kata pengantar, harus ada isinya di email ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, ataupun ada saran, usulan, kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.